Bab 1751. Beberapa pria dan wanita berjas tiba di tempat kejadian dan menghentikan Levi. Dari sekarang, Jared Smith adalah milik kita. Tidak ada yang menyentuhnya. Wanita di depan memelototi Levi. Levi tertegun sejenak. Dia terkejut bahwa orang-orang normal itu mengira mereka bisa menghentikannya. Siapakah kalian? Ekspresi Floyd berubah saat dia menjelaskan, Tuan, mereka dari Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Mereka bertanggung jawab atas lab yang berspesialisasi dalam teknologi canggih untuk Erudia. Mereka yang terkuat di Erudia. Mereka baru saja mengungkapkan diri mereka setelah apa yang terjadi. Dia berhenti. Ini Winona dari Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Ilmuwan wanita termuda di Erudia. Dia dan timnya baru saja mengembangkan senjata super yang menakutkan. Kemudian, Floyd mendekati Levi dan berbisik di telinganya, dia bukan hanya Gen biasa. Dia sebenarnya sangat mampu. Mendengar itu, Levi membeku. Sejak Jared menghadirkan Dewa Pembantaian, orang-orang tidak lagi meremehkan orang biasa. Levi termasuk. Rata-rata ini memiliki potensi untuk mengejutkan mereka semua. Misalnya, orang di belakang pasukan raksasa seniman bela diri Serikat Penguasa mungkin adalah pria normal. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kata atau membuat rencana, dan puluhan ribu seniman bela diri akan mati, begitu saja. Menurut pendapat Winona, sebagian besar seniman bela diri ceroboh dan tidak berpendidikan. Itu sebabnya dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Levi. Kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa, mulai sekarang dan seterusnya, Jared Smith secara resmi berada di bawah pengawasan Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Winona menyatakan dengan nada sombong. Floyd dan yang lainnya tetap diam. Jelas bahwa mereka diberitahu tentang hal itu. Jared, yang berada di lantai, meringkuk bibirnya dan memandang Levi, mengejeknya. Bahkan jika kamu membawaku ke Erudia, kamu masih tidak bisa membunuhku. Kata Jared dengan nada mengejek. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan lagi, kami akan membawanya pergi. Dokumennya sudah selesai, kata Winona sebelum orang-orang di belakangnya mendekati Jared. Beri aku satu alasan bagus. Seru Levi saat Winona hendak pergi bersama Jared. Semua orang menatapnya. Akulah yang membawanya kembali dari Zarain. Hidupnya adalah milikku. Aku bisa saja membunuhnya berabad-abad yang lalu. Tetapi saya memilih untuk membawanya kembali ke sini sehingga dia dapat membayar dosa-dosanya di tanah Erudian. Levi melanjutkan. Apa yang dia katakan mengejutkan Winona sejenak. Memang, kamu adalah pahlawan Erudia. Saya mengagumi Anda untuk itu. Tapi tolong miliki kebijaksanaan untuk mempertimbangkan skema yang lebih besar. Petik 2. Apa yang perlu dipertimbangkan? Tanya Levi. Memang benar bahwa Jared bersalah di luar yang bisa dibayangkan, bahwa dia pantas mendapatkan hukuman mati. Tapi dia adalah jenius terbesar sepanjang masa. Mengakhiri hidupnya akan sia-sia. Saya pikir itu jauh lebih bermanfaat jika kita menggunakan kecerdasannya untuk kemajuan Erudia. Dia berhenti untuk mengambil napas dalam-dalam. Selain itu, saya percaya bahwa Jared adalah pria yang tahu pertobatan. Dia akan mengerti di mana dia melakukan kesalahan dan melayani Erudia dengan patuh. Begitu Winona selesai, Jared segera menimpali. Itu benar, saya sangat menyesali semua yang saya lakukan. Yang saya inginkan sekarang adalah kesempatan untuk mencari pengampunan. Saya ingin melayani Erudia yang perkasa. Saya akan membagikan semua yang saya ketahui kepada Anda semua. Untuk semua orang di sana, sepertinya Jared dengan tulus mengakui kesalahannya dan sedang mencari cara untuk bertobat. Namun, Levi mengenal bajingan itu dengan sangat baik. Dia hanya mencoba menyelamatkan kulitnya. Jadi, apakah kamu punya pertanyaan lagi? Tanya Wina. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya akan membunuhnya. Bab 1752. Nada bicara Levi sangat tenang. Semua orang di sana tahu bahwa dia akan membunuh Jared. Bahkan Jared sendiri mengerti itu. Selamatkan aku. Dia memohon. Aku tahu aku salah. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menebus semua dosa yang telah saya lakukan. Jared dengan cepat bersembunyi di belakang Winona sebelum dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi gerakan Levi. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Winona menyatakan dan menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menunggu. Tenang, Jared Smith terlalu berharga bagimu untuk membunuhnya begitu saja.
Kenapa kamu tidak membiarkan kami memanfaatkan nilainya dulu? Kami akan membawanya kepada Anda setelah kami selesai dengannya. Petik 2. Tolong jangan lakukan ini. Semua orang di sana panik. Mereka takut Levi benar-benar melakukannya. Itulah betapa berharganya Jared. Tidak peduli seberapa besar dosa yang dia lakukan, banyak orang masih tidak ingin melihatnya mati. Mereka ingin melihatnya bersinar dan memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Pada saat itu, semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat apakah Levi akan menamparkan Winona. Namun, Levi tidak melakukan itu. Jadi, Winona membuka matanya ketakutan dan menatap Levi dengan takut-takut. Apakah kamu yakin ingin membawanya pergi? Levi bertanya dengan sikap dingin. Saya yakin. Apakah kamu benar-benar berharap melihatnya melayani Erudia dengan bakatnya? Pria ini adalah rubah yang licik. Ini akan berbahaya dengan dia di sekitar. Ini akan menjadi bencana begitu dia menjalankan rencananya. Apakah kalian mengerti? Levi mengingatkan mereka. Floyd dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup. Jared Smith adalah seorang jenius. Dia adalah seseorang yang mengembangkan God of Slaughter. Seberapa menakutkan itu? Dia seperti hulu ledak nuklir berjalan saat ini. Selama dia bergabung dengan Dragon Science and Technology Alliance, kami akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Selain itu, saya sudah melihat bahwa dia mencari pertobatan. Dia pasti akan membuka lembaran baru. Bahaya tidak mungkin. Yang lain dijamin. Winona di sisi lain ingin mengatakan sesuatu tetapi memutuskan untuk menelan kata-katanya. Sepertinya dia setuju dengan apa yang dikatakan Levi. Baiklah, bawa dia dan pergi. Jangan biarkan aku melihatnya lagi, atau aku akan membunuhmu. Jangan menoleh padaku jika terjadi sesuatu pada kalian. Kata Levi. Dia tidak terlalu peduli. Aku membawanya kembali dari Zarain, demi Tuhan. Aku bisa membunuhnya kapanpun aku mau. Jika orang-orang ini tidak mau mendengarkan, biarlah. Itu bukan urusanku. Dengan itu, Jared tersenyum dan menatap Levi dengan puas sebelum pergi dengan Dragon Science and Technology Alliance. Tunggu dan lihat saja, Levi. Konon, Winona sedikit khawatir, jadi dia menyarankan agar mereka mengawasi Jared setiap saat dan membatasi semua yang dia lakukan. Ada kemungkinan dia mengutak-atik beberapa hal secara rahasia dan menyebabkan masalah. Anda terlalu memperumit masalah, Miss Wilcox. Tuan Smith pasti telah berubah menjadi lebih baik. Saya dapat melihatnya. Selain itu, kami adalah penyelamatnya. Kami menyediakan untuknya, mengapa dia menyakiti kami? Petik 2. Yang lain tidak setuju dengan Winona. Oleh karena itu, Winona tidak mengungkitnya lagi. Sementara itu, Jared memasang seringai gila di wajahnya di dalam mobil. Kemana Anda ingin pergi selanjutnya, Guru? Tanya Floyd. Untuk Evie dan Zoe tentu saja. Levi tersenyum. Mereka masih di Wildefield. Avery mencoba menginstruksikan Evie, meskipun dia hanya peringkat 5. Floyd berkata dengan santai. Levi sekarang bisa membunuh peringkat 7 dalam sekejap. Bagaimana Avery bisa membandingkannya dengan dia? Dengan itu, Levi langsung menuju istri dan putrinya, tetapi sesuatu yang tidak terduga muncul. Bab 1753. Eragon akan melenyapkan semua orang yang pernah bergabung dengan Ruling Union. Semuanya sudah diputuskan sejak lama tetapi ditunda karena apa yang dilakukan Levi di Zarain. Sekarang setelah semuanya tenang, mereka melanjutkan rencananya. Dan target mereka termasuk orang-orang yang membungkuk pada Levi di Auckland City. Konon, Levi tidak tahu apa-apa tentang itu saat dia dalam perjalanan ke Wildefield. Dalam perjalanan ke sana, Levi mengetahui bahwa ada lebih banyak pejuang. Tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikannya, Levi masih bisa merasakan kehadiran mereka yang luar biasa. Di mata Levi, mereka semua bersinar cemerlang, jadi mudah dikenali. Tak lama kemudian, dia tiba di Wildefield. Di Wildefield, mereka masih melatih Zoe dan Forlevia seolah-olah mereka adalah masa depan Wildefield, tidak mengetahui bahwa Levi telah membunuh beberapa petarung peringkat 7 pada saat itu. Ketika Levi tiba, tidak ada yang menghentikannya. Mereka hanya membiarkan dia masuk. Gubernur berkata bahwa kalian sudah lama tidak bertemu Evie, jadi kalian tinggal lebih lama. Levi menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Aku di sini untuk membawa mereka pergi. Hah? Apa maksudmu? Penjaga itu menatapnya, merasa bingung. Beritahu Avery bahwa aku akan membawa mereka kembali bersamaku.
Dia terlalu lemah, jadi aku akan membawa Evie kembali. Kalian hanya bisa mengajarinya dasar-dasar paling banyak. Begitu Levi mengatakan itu, ekspresi orang-orang itu menjadi gelap, dan segera pergi untuk melaporkan apa yang mereka dengar. Tak lama kemudian, seluruh Wildefield mengepung Levi. Kemudian, Avery muncul bersama Zoe dan Forlevia. Keduanya sangat senang melihatnya karena mereka tidak mendengar kabar darinya setelah dia pergi berperang. Namun, Avery menghentikan mereka untuk mendekatinya. Pegang kudamu. Aku perlu berbicara dengannya. Avery menoleh ke arah Levi dan bertanya, apakah kamu berencana untuk pergi bersama mereka? Itu benar. Bagaimanapun juga, Wildefield masih merupakan tempat kecil. Kamu terlalu lemah untuk memenuhi syarat sebagai pelatih Evie. Apa yang dia katakan membuat marah semua orang di Wildefield dan beberapa orang gusar. Wajah mereka semua merah, ingin memberi pelajaran pada Levi. Avery dan beberapa tetua juga gelisah dengan apa yang dikatakan Levi. Wildefield adalah tempat kecil. Apa lelucon? Terlalu lemah. Saya Avery Fairclough, petarung master peringkat 5. Sementara itu, Levi mengabaikan kemarahannya dan melanjutkan, tapi tentu saja, aku orang yang bersyukur. Kalian semua telah mencurahkan hati dan jiwa kalian untuk merawat Evie. Jadi, aku, Levi Garrison, akan berhutang budi padamu. Jika Anda pernah dalam masalah, Anda dapat mencari saya untuk memberikan bantuan sekali. Siapapun akan marah jika mereka mengetahui tentang janji Levi kepada Wildefield karena janjinya sangat berharga. Dia telah membunuh lebih dari puluhan ribu petarung peringkat 5 pada saat itu, jadi bantuan darinya dapat menghasilkan sesuatu yang tak terbayangkan. Namun demikian, janji Levi tidak berarti apa-apa di mata orang-orang di Wildefield. Meninggalkan. Mengapa kami selalu mencarimu jika kami membutuhkan? Apakah ada yang salah denganmu? Seluruh Wildefield marah karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Levi. Aku akan pergi bersama mereka sekarang. Dan ini berarti kami tidak lagi memiliki afiliasi dengan Wildefield. Namun, janjiku akan selalu berlaku. Begitu Levi selesai, Avery tidak bisa lagi menahannya. Mari kita lihat bagaimana kamu berencana untuk membawa mereka pergi. Bab 1754. Itu benar. Jangan pernah berpikir untuk membawa siapapun keluar dari sini. Anda tidak punya tempat untuk membuat keputusan di sini di Wildefield. Semua orang di Wildefield keras kepala dan keras kepala. Mengapa mereka takut pada Levi ketika mereka memiliki banyak orang yang lebih kuat? Levi hanya terkekeh. Dia telah membunuh banyak benih kecil seperti yang ada di Wildefield. Mereka sama lemahnya dengan manusia biasa. Mereka sangat lemah sehingga Levi bisa menghancurkan mereka seolah-olah mereka semut. Ayo pergi, Evie. Kami akan pulang. Levi mengambil Forlevia dan hendak pergi bersama Zoe dan Mia. Minggir. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar berani keluar dari Wildefield, teriak Avery. Kerumunan berpisah seperti laut merah saat mendengar perintah Avery. Levi terus berjalan ke depan dengan 3 orang di belakangnya. Jika ada di antara kalian yang berani keluar dari pintu ini, maka kalian tidak akan pernah diizinkan kembali ke Wildefield. Avery berteriak marah. Dia tahu Zoe dan yang lainnya sebenarnya tidak ingin pergi. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan brilian yang dia yakini tidak ada yang bisa menolaknya. Namun, Levi bahkan tidak memberi yang lain kesempatan untuk melihat ke belakang dan langsung berjalan keluar. Avery dan yang lainnya tercengang saat melihat punggung mereka yang mundur. Mereka benar-benar pergi. Seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang, Gubernur? Yang lain bertanya. Jika Forlevia meninggalkan Wildefield, habislah kita. Jika dia dijemput oleh kelompok lain, kita akan hancur. Wajah Avery terpelintir seolah-olah dia baru saja makan segumpal sampah. Kejar mereka dan bawa mereka kembali ke sini atau yang lain. Dia akhirnya bertekad untuk mendapatkan Forlevia kembali. Saat para petarung Wildefield hendak mengejar Forlevia, mereka mendengar ledakan besar. Sejumlah bayangan tiba-tiba mendarat di tembok kota dari atas. Cukup jelas, Floyd telah tiba. Warga Wildefield terkejut melihat Floyd dan auranya yang kuat. Avery berkata dengan terkejut, apakah kamu Floyd? Siapa yang tidak mengenal Floyd? Dia benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri selama perang melawan Ruling Union. Beraninya kamu. Apakah Anda tahu putri siapa yang ingin Anda ambil? Floyd menggonggong dengan dingin. Apa? Maksudnya apa? Avery merasakan rasa takut perlahan menyelimuti dirinya. Apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya mengalahkan Ruling Union?
Eragon mungkin telah berjuang di babak terakhir perang, tapi para perampok benar-benar melakukan bagian terbesar dari pekerjaan itu, jawab Avery. Apakah kalian semua pernah mendengar tentang petarung dari Erudia yang pergi ke Zarain untuk membawa Jared kembali dan juga membunuh sekelompok Rank Sevens? Tentu saja, aku tidak akan pernah membayangkan membunuh begitu banyak Rank Seven sekaligus. Avery menarik napas dengan tajam. Dengan bangga, Floyd menyatakan, baiklah, saya akan menjadi orang yang memberitahu Anda bahwa orang yang baru saja mengkonfrontasi Anda adalah orang yang mencapai semua itu. Itu adalah tuanku, Levi Garrison. Saat pernyataan mengejutkan Floyd keluar dari mulutnya, seluruh Wildefield terdiam. Mereka semua menatap Floyd dengan kaget. Jadi prajurit yang melakukan semua hal menakjubkan itu adalah ayah Forlevia selama ini. Pria polos itu sebabnya dia begitu nyaman dengan memukul mereka sebagai orang yang lemah dan memandang rendah mereka. Di depan seseorang yang telah membunuh begitu banyak peringkat 7, Wildefield pasti lebih lemah dari semut. Levi benar, dia hanya mengirim Forlevia ke sini untuk mempelajari dasar-dasarnya. Berdebar, Avery langsung jatuh berlutut, yang lain berkeringat deras. Apa panggilan dekat? Memikirkan bahwa kita bahkan berpikir untuk membunuhnya, dari mana kita mendapatkan ide itu? Saat mereka melangkah keluar dari Wildefield, Zoe mulai menyuarakan keprihatinannya. Mereka tidak akan mengejar kita, kan? Bab 1755 Levi hendak berbicara ketika kerumunan tiba-tiba mulai berlari ke arah mereka. Avery memimpin mereka semua. Dia memimpin kerumunan besar orang saat mereka dengan panik berlari ke arah Levi. Dia mengerutkan kening dan mulai meragukan kemampuan Floyd. Mengapa dia tidak bisa berurusan dengan kerumunan orang ini? Zoe dan yang lainnya ketakutan saat melihat kerumunan orang bergemuruh ke arah mereka. Saat gadis-gadis itu hendak berteriak, Avery dan yang lainnya berteriak lebih dulu. Mereka menatap Levi seolah-olah dia adalah hantu. Avery segera berlari ke arah lain saat orang-orang di belakangnya mengikuti dengan ketat. Bagaimanapun juga, mereka tidak ada di sini untuk mengejar Levi. Mereka sebenarnya menuju ke makam gubernur lama untuk memeriksa sesuatu. Mereka ingin memeriksa ulang siapa sebenarnya yang menyelamatkan Forlevia dari Shadow Order. Aneh sekali. Bukankah mereka mengejar kita? Zoe bertanya dengan curiga. Avery segera memerintahkan yang lain untuk membuka kuburan begitu mereka tiba. Saat mereka melihat mayat yang mengering di kuburan, semua orang menyadari hal yang sama. Tidak ada, gubernur tua. Dia sudah lama meninggal. Levi lah yang menyelamatkan Forlevia, dan dia juga yang membunuh Shadow Order. Dia sudah mengatakannya di awal, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua berasumsi bahwa gubernur lama adalah pahlawan sejati. Itu benar, bukankah Tuan Garrison mengatakan dia pernah membantu kita sebelumnya? Tanya Avery. Ah, itu benar. Kita benar-benar harus menghargai satu kesempatan itu. Jadi dia adalah putrinya. Tidak heran dia sangat berbakat. Petik 2. Levi membawa mereka bertiga kembali ke Northampton. Kakek dan nenek sangat senang melihat Forlevia. Namun, Aaron tidak senang dengan fakta bahwa Forlevia telah memutuskan hubungan dengan Wildefield. Tidak apa-apa, siapa peduli. Kami lebih suka melihat Evie setiap hari sekarang daripada meninggalkannya di Wildefield. Caitlin dan Emma memeluk Forlevia dengan erat. Kepada orang biasa, berkumpul dengan keluarga adalah hal yang paling penting. Setelah semua yang terjadi sebelumnya, mereka sudah terbiasa berpisah. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk saling merindukan. Keluarga Lopez dan Black telah mengalami lebih banyak kehilangan daripada siapapun. Ketiga orang tua itu sangat merindukan Forlevia. Itu sebabnya mereka tidak mengatakan apa-apa meskipun Levi telah membawa Forlevia kembali. Apa, mereka semua telah berangkat ke Zarain? Zoe terkejut dengan berita itu. Levi hanya tersenyum tak berdaya. Dia melihat mereka di Zarain dengan matanya sendiri. Ngomong-ngomong, kami baru saja mendengar Zarain menangkap banyak pengungsi dari Erudia. Layani mereka dengan benar. Mereka seharusnya tidak pergi ke sana sejak awal. Aaron meludah. Jelas, berita tentang mereka ditangkap telah menyebar ke seluruh dunia. Aduh buyung, apakah keadaan menjadi seburuk itu? Tanya Zoe. Tentu saja, ini semua berkat prajurit misterius yang pergi ke Zarain sendirian untuk membawa Jared dan kedua pria itu kembali. Itulah yang membuat Zarain marah hingga melakukan hal seperti itu, jelas Aaron. Aku juga mendengar bahwa prajurit misterius itu dikirim oleh Eragon.
Seperti yang diharapkan, Erudia akan benar-benar aman di bawah kekuatan sekuat Eragon. Tiba-tiba, banyak langkah kaki datang dari luar pintu mereka. Harry dan anggota keluarga Lopez lainnya telah tiba. Saat mereka masuk, mereka langsung menuju Levi. Apa yang terjadi? Tanya Zoe. Itu semua karena tuat yang tidak sopan itu. Mereka diusir dari Zarain dan tidak punya uang atas nama mereka. Mereka bahkan tidak memiliki identitas mereka lagi. Mereka telah dilempar ke antah berantah. Kami hanya datang ke sini untuk meminta Levi membawa mereka kembali dan mengembalikan identitas mereka. Bab 1756. Yang lain terkejut dengan permintaan keluarga Lopez. Jadi mereka datang untuk meminta Levi membawa yang lain kembali dan juga mengembalikan nama mereka sebagai warga Erudia. Tidak peduli berapa banyak anggota keluarga yang lebih tua memarahi mereka, atau seberapa banyak mereka telah mengkhianati leluhur mereka. Lagi pula, bagaimana mereka bisa tega membiarkan anak-anak mereka menderita di tempat yang tidak diketahui. Meskipun begitu, masih sulit untuk menyelamatkan mereka. Untuk satu, pada saat yang genting, tidak satupun dari mereka seharusnya meninggalkan Erudia. Selain itu, Henry dan Fabian tidak memiliki identitas apapun. Mereka juga tidak bisa memasuki Erudia. Bahkan seniman bela diri pun tidak dikecualikan dari aturan ini. Setelah Eragon muncul dan mengalahkan serikat penguasa, seniman bela diri tidak bisa lagi melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka harus mendengarkan Dragonites. Jadi meskipun mereka sangat ingin membawa Henry dan Fabian kembali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah mereka mendengar bahwa Levi telah kembali dan bergegas menemuinya. Bagi seseorang seperti Levi, mendapatkan kembali Henry dan Fabian serta mengembalikan identitas mereka hanyalah masalah mengucapkan beberapa kata. Itu semudah mengangkat jari untuknya. Iya, mereka telah mengkhianati Erudia dan leluhur mereka, dan pantas dihukum karenanya. Namun, kita tidak bisa hanya melihat mereka mati di tanah asing yang terkutuk. Kami telah memutuskan untuk membawa mereka kembali. Siapa yang peduli jika kita dimarahi dan diejek karenanya? Levi, kami datang ke sini untuk memintamu mengembalikannya. Itu benar. Anda hanya perlu memasukkan satu kata agar mereka kembali dan memulihkan identitas mereka. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Cora dan yang lainnya bersikap sopan kepada Levi dari jarak jauh. Apakah mereka secara resmi mengasingkan diri dari negara itu? Tanya Levi. Iya, anak-anak yang tidak berbakti itu mengira Erudia sudah habis dan kabur bahkan tanpa mendengarkan kita. Meredith berkata sambil menangis. Levi terkekeh. Mereka semua sudah dewasa sekarang, bukan? Iya begitulah. Apa yang salah? Harry menjawab tanpa berpikir. Karena mereka semua dewasa sekarang, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya yakin mereka tidak tiba-tiba memutuskan untuk mengkhianati negara di mendadak. Setelah meninggalkan Erudia, segala sesuatu yang mereka lakukan adalah murni terserah mereka, kata Levi serius. Apa artinya itu? Anggota keluarga Lopez menatapnya, lalu mereka menyadari apa yang dia maksud. Maksudku, aku tidak akan pergi. Karena mereka memutuskan untuk meninggalkan Erudia, mereka seharusnya tidak pernah kembali. Faktanya, saya akan memberitahu semua orang bahwa tidak ada orang yang meninggalkan Erudia yang diizinkan untuk kembali, apapun yang terjadi. Petik 2. Levi tegas dalam keputusannya, menyebabkan semua orang di ruangan itu ternganga kaget. Beraninya kamu, teriak Cora. Kenapa tidak? Levi berkata dengan tawa dingin. Mereka pergi, bukan. Mereka bukan lagi orang Erudian, jadi aku tidak perlu membawa mereka kembali. Tanda hubung. Apa yang kamu katakan? Mereka masih keluarga. Anda tidak bisa hanya membalas dendam sekarang karena Anda bertengkar dengan Logan di masa lalu, kata Meredith. Itu benar. Kami masih keluarga. Bagaimana Anda bisa tahan melihat mereka mati di antah berantah? Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Tidak peduli seberapa kuat kamu sekarang, kamu masih tidak bisa meninggalkan keluargamu seperti itu. Semua anggota keluarga Lopez mengobrol dan berdebat. Bahkan Emma dan Caitlin menyela, Levi, kamu harus membantu mereka. Lagi pula ini tugas yang mudah untukmu. Lihat saja betapa khawatirnya mereka. Cora tiba-tiba berpikir untuk meminta Zoe membujuk Levi. Namun, Zoe berdiri teguh. Aku bersama Levi pada apapun yang dia katakan. Aku tidak akan peduli dengan mereka. Mereka bisa mati untuk semua yang saya pedulikan. Petik 2.
Bab 1757. Levi bertekad dan tak tergoyahkan. Dia tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk membujuknya. Dia tidak peduli tentang kematian mereka. Selain itu, dia bahkan merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa setiap orang yang telah meninggalkan Erudia dilarang untuk kembali. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali status mereka sebagai seorang Erudian. Levi mengumumkannya secara pribadi dan menekankan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari aturan ini. Pengumuman ini ditentang oleh banyak orang. Sampai hari ini, Erudia telah tumbuh dan sekarang menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Terlebih lagi, banyak orang yang pindah dan tinggal di luar negeri juga tidak bersenang-senang. Lagi pula, koneksi penting yang mereka miliki di Erudia, tidak melupakan peluang kerja. Mereka yang berada di luar negeri hanya bisa hidup dari tabungan, tapi itu akan selesai suatu hari nanti. Lebih buruk lagi, mereka juga mengetahui bahwa negara lain hanya memanfaatkan mereka dan tidak benar-benar menyambut mereka sebagai warga negara. Mereka akan diusir saat mereka kehilangan nilai mereka. Prosedur Zarain baru-baru ini benar-benar membangunkan banyak orang. Bagaimanapun, Erudia adalah tempat terbaik. Karena itu, mereka harus kembali ke Erudia sesegera mungkin. Itulah mengapa banyak orang yang pernah meninggalkan Erudia tiba-tiba berteriak untuk kembali. Beberapa superstar dan jutawan bahkan telah membeli tiket mereka untuk penerbangan kembali ke Erudia. Itu menjelaskan mengapa begitu banyak orang terkejut dengan pengumuman mendadak Levi. Para tetua hanya bisa mengutuk dia karena begitu berdarah dingin, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mandat baru Levi mulai berlaku di seluruh negeri. Namun, banyak orang yang menentang mandat tersebut. Beberapa orang menggunakan kekuatan dan posisi mereka untuk memaksa masuk, yang menyebabkan banyak konflik. Keesokan harinya, Levi mendapat telepon dari Floyd tentang sesuatu yang buruk terjadi. Sebuah kapal pesiar dengan berat hampir 1 juta ton akan tiba di pelabuhan terbesar di Southampton. Semua penumpang di kapal pesiar adalah superstar, influencer, dan jutawan yang pernah melarikan diri dari Erudia. Sekarang Erudia sudah aman, mereka berjuang untuk kembali. Namun, pengumuman Levi membuat hal itu mustahil bagi mereka. Itulah sebabnya beberapa selebritas dan jutawan dari Kirea dan Raisonia berkumpul untuk kembali ke Erudia. Mereka bahkan telah memesan kapal pesiar dan membawa ribuan orang bersama mereka. Di mata mereka, semua orang di kapal pesiar adalah intelektual dan elit. Bagi mereka, mereka akan berharga kemanapun mereka pergi. Itulah mengapa mereka percaya bahwa Erudia tidak akan menolaknya. Either way, semua orang di kapal pesiar memiliki beberapa bentuk kekuasaan dan posisi tinggi di masyarakat. Siapa yang berani menghentikan mereka? Bagian terburuknya adalah para selebritas dan influencer yang berada di kapal pesiar telah mengumumkan berita kepulangan mereka dan bahkan mengundang penggemar mereka untuk datang dan menyapa mereka. Lebih dari ratusan influencer dan selebriti merilis berita pada saat yang sama, menyebabkan keresahan di antara semua penggemar mereka. Pelayaran itu dijadwalkan tiba pada pukul 12 siang, tetapi para penggemar selebritis dan influencer tersebut tiba di pelabuhan pada pukul 5 pagi dan mulai berebut tempat terbaik untuk melihat idola kesayangan mereka. Masalah paling mengerikan yang dihadapi adalah para penggemar tidak akan berhenti datang. Menurut laporan Floyd, sudah ada sekitar 50.000 penggemar yang berkerumun di dalam pelabuhan dan lebih banyak lagi yang datang. Floyd harus menghubungi Levi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya solusi lain. Saat Levi mendengar berita itu, ekspresinya menjadi gelap. Saya tidak menyangka influencer dan selebritas itu begitu cerdik, bagaimana mereka bisa menggunakan penggemar mereka dengan cara ini. Hampir tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Lagi pula, Levi tidak bisa mengirim orang untuk memukul fans atau mengusir mereka dengan paksa. Itu akan terlalu ekstrim. Itulah mengapa Floyd tidak bisa melakukan apa-apa meskipun dia adalah kelas tertinggi. Para penggemar hanya menjadi lebih tidak stabil ketika jumlah mereka bertambah. Tunggu saja aku datang dan menyelesaikan ini sendiri. Levi segera berangkat ke Southampton. Bab 1758. Benar-benar sekelompok penggemar yang malang. Mereka tidak tahu bahwa mereka hanya digunakan, gumam Levi pada dirinya sendiri sambil melihat kerumunan penggemar di bawah helikopter. Betapa sekelompok orang bodoh. Mereka sangat salah karena menggunakan penggemar mereka untuk melawan kami. Mereka tahu bahwa jika kita melakukan sesuatu untuk menyingkirkan mereka,
Itu akan sangat mempengaruhi kita, kata Floyd mendesak setelah melihat Levi. Floyd juga sangat pintar, tetapi dia tidak berdaya dalam hal seperti ini. Bukannya dia bisa mengalahkan mereka. Ada hampir 100.000 penggemar yang memenuhi pelabuhan saat Levi tiba. Hampir setiap inci pelabuhan dipenuhi oleh penggemar yang bersemangat. Saat Levi tiba, begitu pula kapal pesiar yang membawa para selebriti dan influencer. Para penumpang di kapal pesiar melihat ke bawah ke arah pelabuhan saat mereka tiba. Saat mata mereka tertuju pada kerumunan penggemar, mereka tersenyum penuh arti. Sion dan Sadie, yang memimpin sekelompok selebritas, bahkan lebih gembira. Melihat, rencana kita berhasil, kan? Ide agar penggemar mereka datang dan menyapa mereka adalah ide Sion dan Sadie. Semakin banyak penggemar yang datang, semakin sedikit Erudia yang bisa menghukum mereka. Itulah mengapa mereka memastikan semua penggemar mereka tahu bahwa mereka akan kembali sebelum mereka tiba. Mereka bahkan mengundang sekelompok wartawan yang diakui secara internasional untuk bergabung dengan mereka di kapal pesiar. Dengan cara itu, bahkan jika Erudia berani mengejar mereka keluar, para wartawan akan langsung membuat berita itu. Memang, mereka benar-benar cukup pintar. Mereka telah mempersiapkan semua ini agar Erudia tidak bisa mengusir mereka. Setelah semua yang mereka rencanakan, Erudia hanya bisa mengizinkan mereka masuk dan mengembalikan identitas mereka sebagai warga Erudia. Mereka bisa terus mendapatkan uang dari Erudia dan menikmati posisi tinggi mereka di masyarakat. Dengan semua ini, mereka bisa melupakan pernah meninggalkan Erudia. Bang! Pelayaran akhirnya berhenti di pelabuhan. Para penggemar mulai bersorak seperti orang gila. Bagaimana mungkin mereka tidak bersorak saat melihat semua idola dan selebriti mereka di depan mereka? Semua penggemar mencoba untuk bergegas ke depan, tetapi untungnya Floyd memiliki pandangan ke depan untuk memastikan ada orang yang menghalangi mereka berlari ke pelabuhan. Tetap saja, hanya itu yang bisa mereka lakukan, memblokir mereka. Jika terjadi sesuatu, para penggemar ini mungkin kehilangan kendali. Tidak mungkin mereka bisa dihentikan jika itu yang terjadi. Sion, Sadie, selamat datang kembali. Selamat datang. Kamu akhirnya kembali. Pintu Erudia akan selalu terbuka untukmu. Selalu. Para penggemar mulai berteriak dan bersorak dengan hiruk-pikuk. Itu mulai terlihat seolah-olah mereka akan menggigit kepala siapapun yang mencoba menghentikan idola mereka memasuki negara itu. Itu adalah pemandangan yang cukup mengesankan untuk melihat semua ratusan ribu penggemar bersorak pada saat yang sama. Floyd dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk melakukan apapun selain menghalangi para penggemar untuk mengerumuni idola mereka. Hal-hal jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Jika mereka hanya mulai memberitahu mereka, tidak, para penggemar ini bisa melahap mereka dengan sangat baik. Mereka juga akan terkena dampak negatif dari berita ini. Setelah berhenti di pelabuhan, Sion dan selebritas lainnya mengizinkan para reporter untuk turun dari kapal terlebih dahulu. Ini adalah tabloid dan perusahaan media nomor 1 by View. Kami adalah perusahaan media dan berita terbesar di Adrune. Para reporter mulai memperkenalkan diri mereka saat mereka turun dari kapal pesiar dan mulai menyiapkan peralatan mereka sehingga mereka dapat menyiarkan semuanya secara langsung. Apa? Floyd merasa kepalanya mulai berdenyut-denyut melihat pemandangan konyol itu. Sepertinya mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan blokade yang tepat kecuali mereka menyingkirkan semua reporter itu. Tapi itu tidak masuk akal. Hal-hal yang benar-benar keluar dari tangan. Floyd mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini bukan situasi yang baik bagi kami. Kami bahkan tidak punya solusi untuk itu sekarang. Saat itu, Sion dan selebritas lainnya mulai turun dari kapal pesiar. Siapa bilang kamu bisa turun ke sini? Sekrup kembali ke tempat Anda berada. Petik 2. Bab 1759. Suara yang diteriakkan hampir sekeras ranjau darat yang meledak. Semua orang di pelabuhan terkejut dengan volume dan kekuatan teriakan itu. Para elit, yang baru saja turun dari kapal pesiar sangat terkejut saat mereka menatap ke kejauhan. Levi perlahan berjalan ke pandangan. Itu adalah teriakannya yang menghentikan setiap orang di tempat. Itu bahkan mengejutkan Floyd dan yang lainnya. Bagi Floyd dan yang lainnya, mereka harus mengurus semuanya dengan hati-hati dan lembut. Jika mereka bisa menggunakan kata-kata untuk memperbaiki keadaan, maka mereka tidak perlu menggunakan kekerasan. Lagi pula, semakin kuat, semakin besar kemungkinannya untuk meningkat.
Bahkan bisa dikatakan bahwa bagi mereka, menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan situasi seperti itu adalah hal paling bodoh yang bisa dilakukan seseorang. Namun, saat pikiran itu terlintas di benak mereka, Levi berteriak dengan kekuatan sambaran petir. Floyd dan yang lainnya hanya sebagai terkejut. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyingkirkan mereka dengan paksa? Sekitar 30 detik berlalu sebelum semua orang akhirnya sadar kembali. Apa yang baru saja kamu katakan? Sadi tergagap. Aku sudah menyuruh kalian semua untuk kembali ke tempat asalmu. Jangan pernah berpikir untuk mendaratkan kaki kotormu di tanah Erudian. Pergi sekarang. Levi berteriak dengan jelas. Suaranya cukup keras untuk menyaingi gempa bumi. Orang-orang yang turun dari kapal pesiar tersentak ketakutan, mengangkat kaki mereka dari tanah dan kembali ke tangga. Sion dan yang lainnya benar-benar tercengang oleh intensitas Levi. Mereka tidak lagi berani untuk mengintip. Namun, para penggemar di belakang Levi tidak senang. Mereka tidak senang setelah melihat bagaimana seseorang memperlakukan idola mereka seperti itu. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda baru saja meminta mereka untuk mengacau? Beraninya kamu. Mereka semua elit. Ini akan menjadi kerugian terbesar Erudia jika kamu menolak untuk membiarkan mereka masuk. Kalian semua sebaiknya memperhatikan gerakan kalian. Jika Anda berani menyentuh mereka, kami tidak akan berhenti di sini. Itu benar, kami tidak akan melepaskannya semudah itu. Kami tidak akan membiarkanmu. Para penggemar mulai memprotes Levi, dan situasi mulai tidak terkendali lagi. Para reporter mulai dengan panik mencatat dan merekam semua yang terjadi. Secara alami, mereka akan menerbitkan cerita-cerita ini setelah menghiasinya dengan fakta dan detail yang dimuliakan yang telah dibesar-besarkan. Sion dan yang lainnya tersenyum lebar pada kesibukan pelaporan berita. Tidak peduli seberapa kuat sisi Levi dan Floyd, selebritas ini memiliki penggemar di belakang mereka. Ia menatap Levi dengan tatapan sendu. Itu benar, penggemarku yang berharga benar. Tidak membiarkan kami masuk akan menjadi kerugian besar bagi Erudia. Anda sebaiknya meluruskan fakta dan membiarkan kami kembali. Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Sadi menyela, iya, kami tak ternilai harganya. Saya memiliki 17 juta penggemar. Siapa Anda untuk memberitahu kami untuk mengacau? Petik 2. Saya setuju. Saya memiliki kekayaan bersih 3 miliar. Apakah itu terdengar tidak berharga bagi Anda? Dapatkah Anda membayangkan bagaimana uang dapat digunakan? Tepat. Saya memiliki lebih dari 100 pabrik. Kontribusi saya terhadap ekonomi tidak akan ada habisnya. Semua yang disebut elit mulai berteriak-teriak untuk membuktikan diri. Sejujurnya, banyak dari apa yang mereka katakan itu benar. Meski begitu, mereka tidak menyebutkan fakta bahwa mereka tidak hanya memberi, tetapi juga menerima. Tanpa Erudia, bagaimana mereka bisa mendapatkan ketenaran, uang, atau pabrik mereka? Mereka jelas akan kembali ke luar negeri sekarang karena mereka tidak bisa berkembang di luar negeri. Mereka membuat diri mereka terdengar begitu mulia ketika mereka benar-benar yang paling egois. Saya setuju. Aku akan selalu mendukungmu. Mereka tidak akan mengejar Anda keluar kecuali mereka berjalan tubuh kita mati. Iya, dengan kami melindungimu, tidak ada yang berani menyingkirkanmu. Para penggemar tersentuh oleh dedikasi sederhana. Mereka menjadi lebih bersemangat hanya karena beberapa kata-kata lembek dari idola mereka. Saat Levi melangkah keluar untuk menghalangi mereka memasuki negara itu, para penggemar mulai membentuk barikade untuk menghentikannya. Semua orang di kapal pesiar mulai menyeringai penuh kemenangan saat melihat upaya penggemar mereka. Mereka memandang rendah Levi dengan angkuh. Bab 1760. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Para penggemar bersorak-sorai. Beberapa penggemar bahkan telah melepaskan diri dari kelompok dan entah bagaimana mendorong jalan mereka ke depan untuk menjadi yang pertama menyambut idola mereka pulang. Sion dan selebritas lainnya mulai berjalan keluar dari kapal pesiar. Selama mereka memasuki Erudia, maka mendapatkan kembali identitas mereka tidak lagi menjadi masalah. Mereka telah melewati bagian tersulit. Para elit melangkah ke tanah Erudian dengan bangga saat mereka menatap Levi dengan mengejek. Floyd dan anak buahnya mulai terlihat kesal. Hal-hal telah meningkat ke tingkat yang tidak ingin mereka lihat. Sekarang, tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi dengan benar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Pendekatan lunak tidak berhasil,
namun mereka bahkan tidak dapat mencoba dengan cara yang keras. Siapa bilang kalian semua bisa turun? Tanya Levi. Apa? Mata semua orang tertuju pada Levi. Dia berjalan menuju kerumunan dan berhenti tepat di depan mereka. Dia melangkah ke barisan dan menyalak dengan dingin, saya menantang salah satu dari Anda untuk mencoba mengambil langkah lain. Jika ada yang melewati batas ini, saya akan mengambil tindakan ekstrim. Floyd dan yang lainnya tahu bahwa Levi marah dan menjadi gugup. Tuan, tidakkah keadaan menjadi lebih buruk jika Anda melakukan ini? Floyd berbisik. Jika terjadi sesuatu, aku akan menanggung semua kesalahannya, kata Levi tegas. Kamu siapa? Beraninya kamu bertindak begitu arogan. Para penggemar mulai membuat keributan lagi. Sion terkekeh. Saya akan senang melihat apa yang akan Anda lakukan jika saya melewati batas. Dia menatap Levi saat dia mengambil 2 langkah besar melewati garis yang diinjak Levi. Aduh buyung. Sepertinya saya telah melewati batas Anda. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Sion berkata dengan seringai puas. Levi mengerutkan kening saat dia menatap Sion. Ledakan. Detik berikutnya, Levi telah menendang Sion keluar dari pelabuhan. Dia praktis terbang sebelum menabrak dek kapal pesiar. Semua orang tercengang dalam keheningan sekali lagi. Tidak ada yang mengira dia benar-benar melakukan kekerasan. Oh tidak, ini tidak terlihat bagus. Floyd menghela nafas. Apakah kamu sudah gila? Beraninya kau menendangnya seperti itu. Siapa kamu sampai melakukan hal seperti itu? Begitu kerumunan akhirnya menyadari apa yang terjadi, mereka mulai meneriaki Levi. Namaku Levi, dan akulah yang membuat aturan itu, Levi mengumumkan. Itu tidak memberimu hak untuk memukul seseorang. Dia memiliki 20 juta penggemar. Beraninya kamu. Ya, beraninya kamu. Minta maaf segera. Semua orang berteriak marah. Levi hanya tersenyum kecil dan mengepalkan tinjunya. Apa katamu? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang menjadi hak saya. Dengan ledakan keras lainnya, kekuatan tak terlihat mendorong kipas menjauh. Tanpa menyadari apa yang terjadi, para penggemar sudah berkumpul di belakang Levi. Dengan lambaian tangannya lagi, Levi membangun dinding udara yang tak terlihat antara kipas dan kapal pesiar. Mereka mulai gelisah dan mencoba menerobos dinding. Bang, 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 semuanya menghantam dinding dengan keras tanpa hasil. Di tengah kemarahan mereka, orang banyak juga terkejut. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dinding di depan mereka tetap utuh. Levi sendirian menghentikan 100.000 penggemar dari menyebabkan masalah lebih lanjut. Sadi dan elit lainnya hanya bisa menonton dengan kaget. Mereka telah membayangkan banyak skenario terjadi, tetapi mereka tidak menyangka Levi menjadi sekuat ini. Levi memperhatikan mereka dengan seringai dingin saat dia berkata, lupakan tentang memasuki Erudia. Kembali saja ke tempat asal kata maafmu. Apakah Anda semua benar-benar berpikir Anda telah berkontribusi sebanyak itu? Jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan memaksa Anda semua untuk meninggalkan diri saya sendiri. Petik 2. Bersambung.